Kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah kembali mencuat di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Petinggi Kampung Kelian Dalam, Imran Rosadi, diduga bekerja sama dengan PT ISM untuk mengelabui pemerintah kecamatan serta masyarakat setempat. Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa surat pernyataan penguasaan hak atas tanah SPP AHT yang diterbitkan pada tahun 2022 telah direkayasa. Pihak media Transnews telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada pemerintah kecamatan guna mengungkap fakta sebenarnya. Dalam wawancara resmi, mantan Camat Tering, Dr. Anda Hawil, mengonfirmasi adanya tekanan dari oknum tertentu serta desakan dari pemerintah kampung untuk segera mengesahkan SPP AHT tersebut. Hawil menyebutkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 35 surat SPP AHT yang masuk secara bersamaan, sementara pihak kecamatan memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi lapangan. Selain itu, Dr. Anda Hawil, Purna Tugas Camat, Ronius Ngelbertus, SE dan Antonius Don, SE, yang masing-masing menjabat sebagai Kasih Pemerintahan dan Pertanahan tahun 2022, juga sempat menerima panggilan dari Tipikor Polres Kutai Barat pada tahun 2022. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan gratifikasi atau pungutan liar, pungli, meskipun pada akhirnya tidak terbukti. Saat itu saya menerima panggilan dari Tipikor terkait laporan masyarakat tentang dugaan gratifikasi atau pungli, tetapi laporan tersebut tidak terbukti. Namun, pihak Tipikor memberikan himbauan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam pembuatan surat tanah, ungkap Antonius Don, SE, saat ditemui awak media di kantor Kecamatan Tering pada Kamis, 30 Januari 2025. Lebih lanjut, dalam wawancara resmi, mantan Camat Hawil, Ronius Ngelbertus, SE, yang saat ini menjabat sebagai Sekcam dan Antonius Don, SE, bagian pertanahan, menyatakan bahwa mereka mencabut tanda tangan serta berkas yang telah mereka bubuhkan. Hal ini dilakukan setelah mereka menemukan adanya rekayasa pada berita acara peninjauan tanah serta dokumen asli pemilik tanah yang sah, yang saat ini justru mengalami tindakan sewenang-wenang dari PT ISM, Indotama Semesta Manunggal. Perusahaan yang dipimpin oleh Julin David Hasudungan Siregar itu mengklaim telah melakukan pembebasan lahan dengan menggunakan dokumen SPP AHT yang diduga direkayasa bersama Imran Rosadi. Tidak hanya itu, dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat juga menjadi bagian dari skema yang diduga dijalankan oleh keduanya. Nah, pada tahun 2022, itu saya lupa bulannya, itu petinggi Kelian Dalam beserta ada satu stafnya itu datang ke kantor membawa berkas, itu sekitar 30, kurang lebih 38 berkas surat tanah. Saya memang sempat nggak memproses, karena prosedur operasional kita kan harus peninjauan ke lapangan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, berselang 2 minggu setelah berkas itu belum bisa proses, nah itu saya dapat panggilan dari Kapolres Barongtonggo itu untuk menghadap Pak Daud bagian Tipikor. Nah, dari pertemuan tersebut di mana waktu itu di tahun 2022 juga Pak. Itu kami dari pihak kecamatan, terkhususnya saya yang memang di bagian administrasi pertanahan, itu diminta untuk memproses surat tanah masyarakat, ibaratnya jangan menghambat lah seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat dipanggil, Bu Camat juga pernah dipanggil, begitu juga Pak Sekcam juga pernah dipanggil untuk masalah itu. Nah, dari waktu pemeriksaan tersebut, di mana dari pihak Tipikor juga menyatakan jika ada masyarakat yang ingin memproses surat tanah supaya jangan diperhambat. Seperti itu. Ini ada surat pernyataan yang saya buat di sini dan saya siap untuk bertanggung jawab atas surat pernyataan saya ini. Mengingat SPPAT tingkat Kecamatan Tering yang berjumlah kurang lebih 35 berkas yang diterbitkan pada tahun 2022 telah cacat, maka tanda tangan saya yang ada di dalam SPPAT tersebut saya cabut dan tidak berlaku lagi karena SPPAT tersebut diduga telah dipalsukan dari tingkat Kampung Kelian Dalam. Terkait dengan SPPAT yang diduga rekayasa Pak, yang dibuat secara kolektif dan dibubuhi oleh pihak kecamatan, Bapak bisa sedikit menjelaskan Pak terkait dengan kasus yang saat ini beredar di Kelian Dalam? Silakan Pak. SPPAT yang kami terbitkan itu memang awalnya dari kampung, termasuk data-data pemilik lahan yang ada. Awalnya kita berniat baik Pak. Nah belakangan baru kami ketahui setelah adanya masalah sampai dengan
kemarin di media juga sempat saya melihat kondisinya seperti apa. Ya jujur kami di tingkat kecamatan awalnya bermaksud baik, tetapi karena data pemilik lahan yang disampaikan ke kami ternyata ada tumpang tindih lahan dengan warga masyarakat, maka ada yang dihilangkan di antara dokumen itu. Dan belakangan juga kami baru tahu. Ya, Sangat jadi kami sayangkan kejadian ini kenapa sampai terjadi. Ya, karena pada saat itu kita tidak diberikan waktu untuk mengecek lapangan. Jadi terkait dengan dokumen atau SPPAT yang saat itu dibubuhi oleh pihak kecamatan, Ibu tidak ada melakukan peninjauan ya saat itu ya, Iya. atas dasar permintaan. Ya, karena minta cepat Permintaan cepat itu dari mana, Bu? dari pihak pemerintahan kampung, dari Pak Petinggi, dari Pak Kepala Kampung Klien Dalam. Saat itu. Ya, mengingat SPP AHT tingkat kecamatan Tering, saya yang waktu itu masih aktif di pemerintahan kecamatan Tering menandatangani surat berkas tanah dari Kampung Klien Dalam ini telah cacat karena ada gugatan dari pihak saudara Pak Rahmadi. Maka saya mencabut serta tidak ada sah sebagai SPP HAT. Yang dikatakan perusahaan bahwa saya itu sengketa dengan Pak Rahmadi itu tidak benar, sebab lahan itu memang betul punya Rahmadi yang di Sungai Babiurang. Jadi terkait dengan SPPAT itu, Ya, terkait dengan SPPAT juga tidak ada hubungan dengan tanah Rahmadi yang di Sungai Babiurang. Memang SPPAT itu yang saya tanda tangani hanya yang di notaris. Kalau SPPAT tidak ada saya menandatangan. tidak ada menandatangani Tidak ada. SPPAT. Hanya berkas yang saya tanda tangani yang di notaris yang menerima tali asih itu saja yang saya tanda tangani. Salah satu warga, Suparjo, korban dalam kasus ini. Ia mengaku diminta menandatangani dokumen notaris penerima tali asih yang ternyata merupakan akta jual beli lahan. Saya hanya menerima 10 juta rupiah. Padahal dokumen yang saya tanda tangani menyebutkan angka 100.785.000 rupiah, ungkap Suparjo. Atas kejadian ini, masyarakat dan pihak kecamatan meminta pertanggungjawaban dari Julin David Hasudungan Siregar dan Imran Rosadi. Tindakan mereka telah merugikan masyarakat dan pemerintah dengan cara yang tidak sah. Berdasarkan kasus ini, beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi dilanggar antara lain, Pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 378 KUHP, penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan dalam tindak pidana bagi pihak yang turut serta atau membantu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan penyalahgunaan jabatan dalam pengesahan dokumen negara. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku dan mengembalikan hak-hak tanah warga yang telah dirampas dengan cara melawan hukum. Demikian berita ini kami sampaikan Fernandes Media Trans News, Tering, Kutai Barat melaporkan.